Halo, makasih banyak udah klik video ini. Kamu apa kabar nih? Semoga sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Perkenalkan, nama aku Thea. Aku suka cerita tentang film, drama, dan misteri. Hari ini aku mau ngajakin kalian nonton sebuah film Jepang yang judulnya adalah Tale of the Unusual Honor Students. Ada sih judul Jepangnya, cuman karena susah banget, aku tulis aja di bawah ini ya. Genre film ini tuh dimasukin ke thriller, tapi menurutku tuh nggak ada serem-seremnya, lebih ke arah komedi, tapi memang endingnya ini agak-agak dark sedikit. Daripada kamu penasaran, yuk langsung check this out. Film ini dimulai dengan latar belakang sekolah SMA bernama Ichikawa yang ada di sebuah kota kecil di Jepang. Anak di kelas lagi menerima hasil ujian mereka dan salah satu murid perempuan di situ ada yang bernama Miyamoto Asuka. Miyamoto ini anaknya isi going banget, banyak berteman, tapi dia tuh agak kurang pinter. Dia males banget belajar sehingga ujian yang paling gampang pun dia dapat nilai yang jelek. Asuka punya pacar namanya Yoshida. Nah, Yoshida ini nih anaknya positive thinking banget ya. Jadi dia tuh bilang bahwa angka 0 nilai itu adalah lucky numbernya si Asuka. Oke lah, habis itu si guru ngasih tes lagi. Kali ini adalah tesnya sejarah. Nah, salah satu pertanyaan dari tes tersebut adalah apa nama monumen yang akan mengabulkan permintaan kalau kita melempar koin ke dalamnya. Asuka nggak tahu jawabannya, tapi daripada dia ninggalin lembar tesnya itu kosong, dia kemudian nulis sebuah kata-kata asal yang namanya Gachimo. Ketika Asuka nulis jawaban asalnya itu, dia nggak tahu bahwa di sebuah sudut kota muncul sebuah portal yang membuka ke dimensi lain. Besoknya, Asuka berangkat ke sekolah lagi bareng sama Yoshida dan mereka berdua itu melewati portal hutan yang baru dibuka kemarin. Mereka tuh penasaran kok rasa-rasanya nggak pernah ngeliat ada tanaman di jalanan tersebut. Setelah masuk ke portal tersebut, beberapa menit kemudian mereka menemukan ada sebuah kuil. Tapi nama kuil itu tuh aneh, mereka nggak pernah denger dan mereka nggak bisa mengucapkannya juga. Asuka ngelempar koin ke dalamnya dan mengucapkan permintaan bahwa untuk tes berikutnya dia akan mendapatkan nilai 100. Di sekolah hasil tes itu dibagi lagi dan Asuka lihat nilainya tuh masih 5 gitu aja. Dia sempat kesel kenapa kok dia tuh percaya sama kekuatan kuil ajaib. Hari itu ada ujian lagi, jadi sekolahnya ini penuh dengan ujian gitu ya guys ya. Kali ini temanya adalah tentang politik. Dan pertanyaan pertamanya adalah siapa Perdana Menteri Jepang saat itu? Tentu aja dong si Asuka ini nggak pernah belajar nggak tahu. Dia tulis Yoshida nama pacarnya. Saat pulang sekolah sampai di rumah Asuka ini menemukan bahwa orang tuanya ini tuh lagi bertengkar. Gara-gara ayahnya yang seorang salesman ini mau diberhentikan kerja, sementara ibunya itu punya selingkuhan. Asuka berusaha menyuekin pertengkaran itu dan berjalan menuju ke kamarnya. Dan di lorong kamar, dia ngelihat ada mangkok di luar kamar. Ternyata Asuka ini punya saudara kembar laki-laki yang namanya Keisuke. Keisuke ini anaknya pinter banget dan selalu ranking dari zaman masih SD. Sampai suatu kali si Keisuke ini pernah gagal di ujian masuk sekolah SMA. Sejak saat itu, sedaun-daunnya, dia memutuskan untuk mengurung dirinya di kamar dan gak mau bertemu dengan siapapun. Ngelihat Asuka yang kayaknya sedih, Yoshida ini berusaha menghibur pacarnya dengan mau membelikan sesuatu ke supermarket. Di sebuah tempat yang lain, si Pak Guru lagi menilai hasil tes. Tiba-tiba kuil ajaib yang ditemui Asuka ini bercahaya. Asuka nih kan nungguin Yoshida pulang dari supermarket, cuman kok lama banget. Asuka terus nelfonin Yoshida, ini kenapa ya kok nggak balik-balik? Yoshida bilang dia lagi sibuk banget dan nggak bisa balik lagi untuk main bareng. Pas teleponnya ditutup, Asuka ini dapat chat dari temennya yang bilang kalau Yoshida lagi dalam masalah besar. Masalahnya itu apa coba? Yoshida dipilih jadi Perdana Menterinya Jepang. Pidatonya sebagai Perdana Menteri ini pun langsung viral di sosial media. Asuka nih masih bingung gimana ceritanya pacarnya yang lagi mau beliin dia jajanan di supermarket tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Ternyata keanehan gak cuma terjadi sama Yoshida. Sekolah Asuka ini heboh karena beberapa pemimpin pemerintahan di negara-negara lain itu tiba-tiba hilang. Asuka mau keluar kelas untuk nyari Yoshida tapi dihalangi sama gurunya yang mau bagiin hasil ujian. Asuka baru sadar bahwa kacauan yang terjadi ini adalah akibat perbuatannya. Jadi dia hanya jawab siapa Perdana Menterinya Jepang yaitu Yoshida, sementara pertanyaan tentang siapa pemimpin pemerintahan negara lain itu sama dia dikosongin semua.
Untuk menebus kesalahannya, Asuka tuh langsung buru-buru googling jawaban yang benar dari setiap pertanyaan dan langsung dia isiin di lembar jawaban. Untungnya hal tersebut berhasil. Yoshida dipecat dari pekerjaannya sebagai Perdana Menteri di hari pertamanya bekerja, dan pemimpin pemerintahan negara lain itu balik ke tempatnya secara misterius. Oke, tes berikutnya. Kali ini Pak Guru ngasih tes matematika. Di sini Asuka tuh nggak terlalu khawatir ya, karena kan matematika cuma angka. Kalau dia jawab salah, nggak akan ngefek kemana-mana. Itu menurut Asuka. Asuka langsung buru-buru nyamperin Yoshida untuk ngasih tahu rahasia kecilnya. Tentu aja si Yoshida nggak percaya dong ya, dan minta Asuka untuk membuktikan sesuatu. Sebelum Asuka menulis, ternyata ada menara di belakangnya itu lagi goyang-goyang dangdut. Fenomena aneh ini pun mulai mendapat perhatian dari orang-orang, terlebih ketika menara yang lagi goyang dangdut itu masuk ke berita TV. Asuka yang takut berusaha membatalkan permintaannya dan dia pengen balik ke kuil ajaib itu. Tapi ketika dia ngelewati jalanan yang sama, portal tanaman itu sudah nggak ada lagi. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia adalah dengan Asuka ini harus belajar keras agar nggak jawab yang salah. Cuman karena dasarnya nggak pernah belajar ya, pas dia mulai buka buku pertama, dia udah langsung teler gitu aja, ngantuk, gak jadi belajar. Besokan harinya ketika Asuka mau pulang sekolah ini seperti biasa dong ya, dia tuh males karena harus mendengar orang tuanya itu bertengkar. Cuman kali ini ada yang beda, ayahnya itu menyambut dia dengan penuh senyuman dan kebahagiaan. Tanpa disadari Asuka, ini ternyata disebabkan karena dia menjawab pertanyaan sumber daya apakah yang paling berharga. Dia jawabnya air, kebetulan bapaknya ini adalah salesman air. Asuka ini sempat panik ya, cuman karena ngelihat ayahnya itu happy banget, dia ya udahlah ya. Tiba-tiba Asuka kepikiran nih sebuah ide untuk memanfaatkan keajaiban itu membuat keluarganya hidup lebih baik. Jadi pas ada pertanyaan siapa astronot yang pergi ke bulan, Asuka tulis nama pacar ibunya. Setelah itu keluarganya pelan-pelan menjadi lebih baik. Besoknya dia coba lagi bikin jawaban yang kira-kira bisa membuat saudara kembarnya ini mau keluar kamar. Tapi ternyata nggak berjalan seperti keinginan dia. Bapaknya itu justru masuk ke dalam kamar dan narik saudara kembarnya sambil marah-marah. Akhirnya Asuka ini pakai pendekatan yang lebih manusiawi. Jadi dia tuh belajar dengan sengaja di depan pintu kamar saudaranya sambil disalah-salahin jawabannya. Saudaranya ini yang dasarnya adalah anak pintar dan gak pernah salah, gatel dong ya telinganya denger jawaban-jawaban yang salah, dan dia mulai mengkoreksi jawabannya Asuka. Di situ Asuka pun mulai belajar lebih keras dan lebih giat. Kemudian ayahnya juga mulai belajar mengupgrade skill jualannya. Ibunya juga sudah mulai menghapusin kontak-kontak pacar-pacarnya. Gak butuh waktu lama untuk pada akhirnya Asuka mendapatkan nilai 100 yang bener-bener 100 tanpa bantuan orang lain. Dengan hati yang gembira, dia lari pulang dan mau menunjukkan hasil nilai itu ke Keisuke. Gak lama kemudian Keisuke ini mau keluar kamar dan ikut makan bersama keluarganya. Di jalan mau berangkat ke sekolah bareng sama Yoshida, dia menemukan hasil tes pertamanya yang nilainya jelek itu yang sama dia dihancurin. Di situ dia lihat tulisan random yang memunculkan portal tanaman ajaib. Asuka kemudian datang lagi ke kuil tersebut dan karena merasa kehidupannya ini sudah jauh lebih baik, dia bermaksud untuk membatalkan permintaannya. Tapi ditunggu-tunggu itu nggak terjadi sesuatu sama sekali. Sudah selesai ngerjain tes, kali ini tugasnya adalah geografi. Asuka ini tiba-tiba keinget permohonannya itu dikabulkan karena dia melemparkan koin. Jadi logikanya dia adalah kalau mau permintaan dibatalkan, dia harus mengambil balik koin itu. Ya, setelah menyelesaikan ujiannya, Asuka ini langsung lari balik ke kuil ajaib itu dan pakai sebuah ranting dia berusaha mengambil koin yang sudah dia lemparkan. Sementara di rumahnya orang tua Asuka dan Keisuke ini sedang ngobrol-ngobrol untuk menjalin hubungan mereka kembali. Ketika Asuka lagi berusaha ngambil koinnya, di tempat lain lagi, Pak Guru sedang menilai hasil ujiannya. Di situ seperti biasa dong ya, karena permintaan belum dibatalkan, nilainya 100. Saat Pak Guru udah selesai nulis hasil nilai, Asuka ini nggak sengaja ngejatuhin lagi koin yang udah dikit lagi berhasil dia pegang. Tiba-tiba cahaya sangat terang menyilaukan itu muncul. Dan yang terjadi selanjutnya adalah ini nih, ending yang aku bilang tadi agak dark dikit. Tiba-tiba semua penduduk kota dunia itu hilang. Gak ada satupun orang, seakan-akan manusia itu gak pernah eksis di kehidupan. Tahu gak gara-garanya apa?
Di scene terakhir film ini tuh ditunjukkan kalau ternyata tes geografi Asuka itu masih ada satu pertanyaan lagi di baliknya yang menanyakan berapa jumlah penduduk di dunia. Asuka yang buru-buru pergi ke kuil nggak sempat jawab dan halaman itu dibiarkan kosong. Ceritanya lalu berakhir sampai di sini. Menurut kalian gimana nih cerita Jepang yang satu ini? Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye-bye!